Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di channel komentar supporter bola 62. Di video kali ini, teman-teman supporter dan para pencinta bola, saya akan membahas hasil pertandingan tadi malam di babak semifinal antara Indonesia melawan Uzbekistan. Wah, teman-teman supporter, sebelum saya memulai pembahasannya, saya ingin katakan kepada teman-teman supporter bahwa supporter lah yang menghidupkan sepak bola, supporter lah yang membuat sepak bola itu terlihat menarik dan bergairah. Di supporter yang berada di pinggir lapangan lah yang menjadi pemain ke-13 yang mampu menciptakan atmosfer di pinggir lapangan dan membuat para pemain bersemangat. Dan ya, perlu kita ketahui, Indonesia, kalau teman-teman menonton kemarin, ya tampil mengecewakan ya Indonesia, dimana di babak pertama kita seperti, kalau teman-teman supporter melihat pertandingan di babak pertama, kita seperti tidak bermain seperti biasanya ya ketika menghadapi Qatar, Yordania, Australia maupun Korea. Tapi ada yang berbeda di pertandingan melawan Uzbekistan. Kenapa saya katakan demikian? Karena pada pertandingan itu di babak pertama Uzbekistan terlihat mendominasi sekali. Sangat mendominasi, bahkan beberapa peluang Uzbekistan diselamatkan oleh tiang gawang maupun mistar gawang. Ini menandakan bahwa Indonesia kehilangan permainannya melawan Korea maupun Australia dan Yordania. Saya pikir strategi pelatih Uzbekistan ini sangat luar biasa ya. Kita harus acungi jempol kepada pelatih Uzbekistan ini. Seperti yang saya sampaikan di video-video saya sebelumnya, bahwa harus hati-hati, Uzbekistan ini adalah tim yang belum pernah kebobolan dan sangat berbahaya di lini depan lawan, karena dia sudah menciptakan 12 gol dan 0 kebobolan. Dan ini terbukti tadi malam di pukul 21 waktu Indonesia Barat sampai selesai. Ini terbukti apa yang saya katakan di video saya sebelumnya ternyata betul. Saya sudah menyampaikan bahwa harus hati-hati, karena kenapa? Sekelas Arab Saudi saja tidak mampu menciptakan gol dan harus kebobolan 2 gol. Ini artinya Uzbekistan ini sangat berbahaya. Dan Sintayong terlihat strateginya terlihat tidak berjalan dengan baik, karena di babak pertama luar biasa, baik Hernando Ari maupun pemain belakang kita sering melakukan umpan-umpan yang tidak terarah ya teman-teman supporter dan para pencinta bola. Umpan-umpan kita di babak pertama, saya melihatnya tadi malam, saya pikir Indonesia akan kalah kalau gaya permainannya seperti ini. Karena kenapa? Tidak bermain seperti biasanya. Dan umpan-umpan yang diciptakan oleh Indonesia di babak pertama terlihat luar biasa. Biasanya Indonesia bermain press tinggi dengan kecepatan, tapi justru di pertandingan kali ini justru Uzbekistan lah yang mempunyai press yang di atas rata-rata. Dia melakukan pressing yang sangat luar biasa, sehingga pressing yang dibuat oleh, sepertinya ini pressing pelatih Uzbekistan sudah paham gaya bermain Sintayong dan strategi yang digunakan. Indonesia akan bermain pressing, sementara Uzbekistan juga melakukan hal yang sama, dan lalu mereka ditopang oleh kualitas individual maupun kualitas kolektif mereka sangat luar biasa, teman-teman supporter. Dimana di
Uzbekistan di babak pertama itu ketika melakukan press dengan kelincahan mereka, individual mereka yang sangat luar biasa. Sepertinya para pemain belakang kita ketika ini mengalirkan bola ke tengah maupun ke depan itu sangat-sangat sulit. Bahkan umpan-umpan yang biasanya kita lihat ketika menghadapi Korea maupun Australia itu tidak terlihat sama sekali. Umpan-umpan dari kaki ke kaki, dari dari ya umpan seloran-seloran itu tidak terlihat sama sekali. Pressing, saya pikir ini adalah pressing tinggi yang dimainkan oleh Uzbekistan lah yang membuat pelatih dan pemain Indonesia tidak berdaya di hadapan Uzbekistan. Nah, ini terlihat ketika Indonesia berusaha membangun umpan bola dari kaki ke kaki, dan ketika pemain Uzbekistan melakukan press, tiba-tiba para pemain panik dan mengoper bola salah, dan atau bahkan sering bola itu dicuri ketika mengopernya dan tidak tepat sasaran. Bahkan kalau kita lihat Hernando Ari ketika pemain timnas bermain di belakang, operan di belakang, ketika Ari mendapat bola dan ketika dilakukan press, pemain Uzbekistan melakukan pressing, dan terbukti timnas kita bahkan kelihatan tidak percaya diri dan bolanya sering salah ketika Hernando Ari melakukan overrun dan bahkan diambil oleh pemain Uzbekistan. Sama di babak kedua. Untungnya di babak pertama ya teman-teman supporter dan para pencinta bola, untungnya di babak pertama kita diselamatkan oleh baik Tiang Gawang maupun Mistar. Kemudian kalau kita lihat di babak kedua juga sama. Di babak kedua itu kita kesulitan juga. Sempat ada beberapa peluang ya yang kita dapat dari hasil serangan balik. Namun ada satu gol. Ini yang pernah saya maupun pengamat katakan bahwa ketika Indonesia unggul duluan, maka Indonesia akan bermain permainannya yang selama ini diperlihatkan, permainan terbaik mereka akan keluar. Tapi ketika Indonesia kebobolan lebih dulu, ini Indonesia langsung tidak bisa berbuat apa-apa. Dan ini seringkali terlihat bukan hanya pada pertandingan tadi malam, tapi ketika tim asuhan Sintayong baik di AFF maupun di mana, ketika kebobolan lebih dulu, dia tidak mampu keluar dari zona kalah yang dihadapinya. Dan ini terjadi lagi malam ini. Makanya saya bilang ketika wasit, ya memang juga wasit kemarin banyak netizen kita yang berusaha membuli wasit, mengatakan wasit dari Thailand ini tidak fair dalam memimpin. Banyak keputusannya yang kontroversial. Dan ketika di menit ya di babak kedua terjadi dari umpan sayap dari sisi pertahanan lawan, dari sisi kanan pertahanan lawan terjadi umpan dan terlihat pemain Indonesia memang ya tercipta gol, tapi di blok lebih dulu oleh penjaga gawang. Tapi ya wasit punya keputusan lain karena satu kelihatan kaki pemain depan kita lewat sedikit dari tidak sejajar dengan para pemain belakang dari Uzbekistan, sehingga wasit atas Thailand ini menganulir gol tersebut. Tapi banyak sekali keputusannya yang saya pikir ya teman-teman netizen saya lihat di beberapa media, Facebook maupun YouTube dan segala macam, Instagram, TikTok maupun media-media online lainnya melakukan kritik yang sangat luar biasa terhadap wasit ini, karena memang terlihat seperti apa yang dilakukan keputusannya ketika
memberikan kartu kepada Rizky Ridho. Saya pikir situasinya, saya pikir tidak perlu kartu merah yang dilayangkan oleh wasit atas Thailand ini. Karena kenapa? Karena Rizky Ridho tidak bisa menghindari ya gerakan kakinya mengenai area-area berbahaya dari pemain Uzbekistan, karena dia berusaha menghalau bola, dan yang dia tendang bukan kaki secara langsung, tapi yang dia tendang adalah bola, dan kemudian ayunan kakinya itu tidak bisa saya pikir tidak bisa dihindari sebenarnya, tapi ya itulah wasit. Wasitlah yang punya wewenang tertinggi di dalam lapangan dalam menentukan sebuah keputusan, dan itu tidak bisa diganggu gugat sebenarnya, dan itu menjadi persoalan juga ya. Ketika berusaha memprotes, maka dia akan kembali mengeluarkan kartu, dan itulah kelebihan dari sebuah wasit di dalam lapangan, dan banyak dihujat sebenarnya, dan ada yang mengatakan memihak lama ya. Jadi teman-teman supporter dan para pencinta bola, memang dari segi permainan kita kalah, dan wajar kalau kita harus mengakui, meskipun kita berusaha menggunakan wasit sebagai biang kerok dari kekalahan ini, saya pikir dari segi permainan kita jauh di atas Uzbekistan. Strategi Sintayong jauh dari Uzbekistan, dan kita terlihat tidak siap berhadapan dengan Uzbekistan, dan Uzbekistan terlihat percaya diri melakukan operan-operan pendek dan aksi individual yang sangat luar biasa, dan terbukti bahwa Sintayong juga tidak mampu membongkar pertahanan dari timnas Uzbekistan yang sudah sampai saat ini belum kebobolan juga. Dan ini menjadikan kita harus banyak belajar ketika ingin lolos ke Olimpiade nanti melawan Irak ya. Tadi malam Jepang juga sudah memastikan lolos dengan skor 2-0. Maka Indonesia harus punya cara tertentu untuk menaklukkan Irak untuk lolos di Olimpiade, dan saya pikir kita harus fair sebagai supporter maupun pencinta bola. Kekalahan ini adalah kekalahan karena kita kalah dari segi kualitas, dari segi permainan di dalam lapangan. Kekalahan 2-0 yang kita dapatkan, yang kemudian di gol pertama itu lewat penalti yang didapat oleh Indonesia, hukuman penalti yang didapat Indonesia ya, itu ya karena memang wasit sudah melihat ada ya, tapi saya pikir tidak perlu penalti ya, karena ada gerakan yang kemudian tercipta, tapi ya itulah wasit. Tapi dari segi permainan kita harus mengakui sebagai supporter kita tidak boleh kecewa dalam menghadapi situasi ini, karena memang kenyataannya Uzbekistan dari segi permainan di atas, dan bahkan dia sangat mendominasi pada pertandingan. Indonesia tidak terlihat serangannya di depan gawang Uzbekistan, bahkan penjaga gawang Uzbekistan itu terlihat santai, back mereka juga terlihat santai, karena kita selalu kehilangan bola di sisi tengah, dan kita selalu kena press dan kemudian kalah. Dan sebagai supporter kita harus mengakui kekalahan ini, dan kita jangan menjadikan kekalahan ini sebagai bentuk pelampiasan untuk anarkis, tapi kita jaga persatuan, dan teman-teman supporter kita harus belajar dari kekalahan ini karena masih ada pertandingan terakhir melawan Irak. Saya pikir demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.